Ya, terima kasih Pak Teguh. Ya, saya juga baru nih Pak, baru main baru ikut di saham ini baru baru 2 bulan lah Pak. 2 bulanan Baru ya. banget. Iya. Saya juga banyak belajar dari video-videonya Pak Teguh. Ya, terima kasih share-nya. Ini saya ada masuk di ya tadinya saya mau untuk jangka panjang Pak. Jadi saya lihat valuasi bank yang saat itu masih yang termurah dan kayaknya prospeknya ke depan bagus saya nilai. Saya ambil tuh waktu itu BJTM sama BJBR ya Pak. Bentar Pak Ajis, Namun sampai sekarang mohon maaf, ya, kalau saya boleh simpulkan, ya Pak Ajis berarti sudah meskipun masih baru banget ya, meskipun baru 2 bulan, tapi ya udah ngerti lah valuasi saham itu murah mahal itu sedikit-sedikit udah paham gitu. iya saya juga beli bukunya Pak Teguh, saya baca-baca juga Pak, saya nilai itu Iya iya PGC iya. yang lainnya. Iya ya. Nah, jadi saya lihat valuasinya untuk dibandingkan bank yang lain Pak, sepertinya Murah. BJBR dan BM, iya Memang betul murah dia masih saat murah dua itu. itu ya. Terus? Iya. Ya, namun setelah saya ambil di bulan kemarin itu sampai sekarang minus terus, Pak. Apakah masih mungkin naik gitu, Pak? Ya. Wah, baru 1 bulan nggak apa-apa. Iya. Ada Kemudian ini, Pak. orang lain nyangkut sampai bertahun-tahun loh, ada loh Pak. Tapi Oh, ini baru 1 bulan nggak apa-apa. Oke oke iya, saya paham. kemudian Gimana? dari yang saya pelajari itu sepertinya kalau kita lihat dari psikologi pasar ya, Pak. Saya belajar juga sedikit teknikal gitu, Pak. Ini kadang saya lihat fundamental masih bagus, masih profit, tapi kok sahamnya turun ya gitu. Itu yang mungkin saya kurang ngerti, bisa dijelaskan mungkin Pak Teguh. Terima Ya, kasih. terima Oke, kasih. saya jawab ya. Ada 2 poin menarik sih, jadi saya perhatikan pertanyaannya. Pertama adalah terkait BJTM dan juga BJBR itu sendiri. Dan yang kedua adalah kenapa ada saham yang kita anggap bagus tapi kok harga sahamnya malah turun. Ya, jadi saya coba jawab yang pertama dulu Pak Aziz ya. Terkait BJTM dan juga BJBR. Sebenarnya Pak Aziz, kebetulan 2 saham itu sudah sering saya bahas tidak hanya di video-video di YouTube ya, tapi di artikel di teguhhidayat.com juga di blog. Karena apa? Karena 2 saham itu sangat mirip dalam banyak hal. Pertama, keduanya adalah bank daerah ya. Kalau Bank Jatim ya di Jatim, Bank Jabar ya di Jabar. Bank daerah itu dia itu sangat berbeda dengan bank-bank lain pada umumnya. Dengan bank-bank lain pada umumnya. Kalau bank-bank lain itu dia setengah mati harus cari nasabah, ya. Kadang kalau misalnya bank-bank kecil itu harus bunga depositonya tinggi agar orang mau menabung di situ, mau menempatkan dana di situ. Kalau bank daerah Pak, mereka ongkang-ongkang aja orang datang nabung di situ. Kenapa? Karena para pegawai negeri sipil itu harus buka rekening di situ. BUMD, Badan Usaha Milik Daerah itu harus buka rekening di situ. PNS itu gajinya ya lewat bank daerah. Jadi bukan lewat bank yang normal kayak BCA segala macam. Jadi mereka ongkang-ongkang saja. Mereka nggak usah nyari nasabah dan alhasil dananya juga murah. Mereka nggak harus menarik nasabah dengan deposito di sini 7%. Enggak, deposito juga kecil-kecil aja tapi tetap orang pada nabung di situ gitu loh. Jadi itu yang menjelaskan kenapa kinerja perusahaan bank daerah ini bagus. Dan yang kedua adalah untuk penyaluran kreditnya juga sama. PNS nabung di situ. PNS kredit di situ. Anda baru diangkat jadi PNS. Dapat SK kan? Surat apa itu? SK itu singkatan apa sih? Saya nggak tahu. Tapi SK itu bisa digadaikan ke bank daerah. Anda dapat pinjaman misalnya 100 juta, bisa buat DP rumah atau bisa buat DP mobil. Jadi Anda belum punya apa-apa, gaji juga masih kecil, tapi sudah diangkat jadi PNS, udah bisa beli mobil Pak. Luar biasa kan? Nah, tapi dari situ kemudian berarti bank daerah ini juga dia tidak perlu repot-repot ke sana kemari menyalurkan kredit. Cukup datang ke Pemda-Pemda langsung nasabah banyak gitu seperti itu. Jadi kerjanya santai, duitnya gampang. Cuan terus.
laba terus seperti itu. Makanya laporan keuangannya juga bagus terus kan. Mau ekonomi naik, mau ekonomi turun kan. Katanya kalau PNS mah nggak ngaruh ya. Kalau misalnya pegawai swasta mah bisa dipecat misalnya ketika ada krisis segala macam. Kalau pegawai negeri kerja terus, berarti cicilan jalan terus. Makanya bank daerah itu nggak kenal resesi Pak. Luar biasa, cuan terus mereka. Nah, tapi di sisi lain, itu kan kelebihannya ya bank daerah. Tapi dia ada kekurangannya apa? Bank daerah ini dituntut oleh pemerintah daerah untuk membayar dividen besar setiap tahunnya. Sebenarnya nggak cuma bank daerah ini kan berarti BUMD ya. Tapi BUMN juga kan kalau memang dia untung, itu kan harus bayar dividen Pak. Kayak Telkom, Bank BRI, segala macam dividennya besar itu. Jadi dari negara itu mereka ya ada pendapatan dari pajak, tapi ada juga pendapatan dari dividen badan usaha. Pemda juga sama, Pemprov itu dia dapat dividen dari Bank Jabar dan juga Bank Jatim, nah itu masuk ke APBD, seperti itu. Alhasil, dividennya gede terus setiap tahun. Nah dividen yang gede ini menjadi dua sisi, ada dua sisi dari dividen yang besar. Yang pertama adalah ya kita senang dong, kita cuan terus dapat dividen jumbo setiap tahun. Tapi yang kedua adalah perusahaannya relatif tidak bertumbuh. Dan memang tidak akan bertumbuh. Namanya Bank Jatim, ya operasionalnya di Jatim saja. Bank Jabar, operasionalnya di Jawa Barat saja. Ada nggak Pak Teguh, kantor Bank Jabar di Jakarta misalnya? Ada. Tapi yang nggak berkembang Pak, nggak akan berkembang, kalah saing dia pasti. Namanya PNS DKI Jakarta, ya nabungnya di Bank DKI dong. Bukan di Bank Jabar, ngapain kan gitu. Jadi itu cuma formalitas aja. Tetap lingkup mereka hanya di Provinsi Jawa Barat. Bank Jatim juga sama, lingkupnya hanya di Bank Jatim saja. Jadi beda misalnya dengan Bank BRI. Dari Sabang sampai Merauke, dia bisa buka kantor cabang. Begitu. Kalau bank daerah tidak begitu. Jadi memang duit hasil laba bersihnya, itu kalau misalnya disimpan, ditahan, ya buat apa juga kan nggak ada ekspansi. Jadi akhirnya habis buat bayar dividen. Alhasil apa? Ekuitasnya nggak naik-naik. Kalau ekuitasnya nggak naik-naik, sahamnya dalam jangka panjang, ya di situ-situ aja. Gitu. Saham itu kan mengikuti pertumbuhan real perusahaannya Pak. Ini kalau kita bicara jangka panjang ya. Memang namanya jangka pendek ya bisa naik turun, tergantung IHSG, tergantung sentimen, tergantung isu. Tapi dalam jangka panjang 5 tahun misalnya, ya kita bisa lihat lah BCA naik terus, ya kan? BRI naik terus. Loh kenapa Bank Jatim 5 tahun terakhir di situ-situ aja? Ya itu penjelasannya Pak. Karena dalam 5 tahun perusahaannya tidak bertumbuh. Tapi investor bukannya tidak dapat apa-apa dari situ. Dia tetap dapat dividen tiap tahun. Jadi kalau Anda beli BRI, Anda dapat capital gain dan juga dividen. Kalau misalnya Anda pegang Bank Jatim, Anda dapatnya dividen saja. Tapi itu tetap lebih baik daripada nggak dapat apa-apa sama sekali. Nah, itu yang menjelaskan kenapa sahamnya itu jadi relatif nggak kemana-mana. Biasanya kalau untuk Bank Jatim dan juga Bank Jabar, strategi saya adalah apa Pak Zul? Kita baru masuk itu akhir tahun Pak. November atau Desember. Kenapa? Biasanya barulah pada saat itu harga sahamnya itu akan naik karena orang sudah hafal pada awal tahun berikutnya nanti perusahaan akan bayar dividen misalnya Rp70 dan harga sahamnya biasanya sudah naik jauh hari sebelum dividennya diumumkan. Jadi Pak Zul kemarin beli saham BJTM 1 bulan yang lalu, memang timingnya kurang tepat Pak. Sahamnya sih bagus, nggak ada masalah. Tapi waktu terbaik untuk beli Bank Jatim ini adalah memang sekitar November atau Desember, bulan depan. Jadi kalau tambah turun ya baru kita beli, nah, tapi nanti memasuki Januari, naik dia Pak, naik. Karena nanti sekitar bulan Februari, bulan Maret itu dia bayar dividen. Nah entah itu Anda mau ambil dividennya atau Anda mau jual ketika harganya sudah naik, terserah. Tapi hasilnya cuan gitu loh. Sudah cukup Pak Zul? Terkait Cukup, Pak. BJTM dan juga BJBR? Ya, cukup. Terima kasih, Pak.